lagi dalam permenungan harian kita. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 bersama saya Suster Petronella Borokaro KSCC. Hari ini adalah pekan ketiga masa Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai ayat 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kata Yesus kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ada satu lagu yang berjudul "Jangan Sampai 3 Kali". Dari judulnya saja sudah ada ancaman atau peringatan, jangan sampai. Kalau sampai, awas, akan ada sesuatu. Bagi yang tahu, mari kita nyanyikan bersama ayat 1 saja. 'Satu kali kau sakiti hatiku ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi." Saudara-saudari, lagu ini rasanya menarik untuk direnungkan, apalagi bagi orang yang sedang sakit hati pada seseorang atau yang disakiti. Ketika kita sakit hati atau disakiti, biasanya kita mulai menghitung-hitung, mulai membuat kalkulasi apa
yang sudah ia lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kenyataan menunjukkan bahwa hitung-menghitung sudah bukanlah hal yang asing bagi kita. Dalam hal ini, hati mempunyai peran penting. Berbicara tentang hati berarti kita berbicara tentang satu kunci yang membuat manusia mengenal mana yang baik dan mana yang kurang baik bagi dirinya dan sesama. Berbicara tentang hati berarti berbicara tentang sesuatu yang melampaui batas ruang dan waktu, dan bukan soal hitung matematis, tapi tentang panggilan jiwa dalam hidup bersama. Dengan ini mau dikatakan bahwa kebaikan tidak ditentukan oleh jumlah deret hitung, karena kebaikan bukan sesuatu yang matematis. Kebaikan tergantung dari kehendak hati yang menginginkan yang baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hati yang baik selalu mendatangkan kebaikan dan berusaha menghindarkan hal-hal yang berakibat buruk bagi kebersamaan. Hati yang baik tak pernah mengenal adanya hitungan dan jumlah. Sudah berapa kali aku melakukan kebaikan kepadamu? Barangkali hitung-menghitung sudah menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita, dan kita suka itu. Perbuatan baik yang kita lakukan kita hitung, dan kebiasaan ini pun kita lakukan saat kita dihadapkan kepada kekurangan ataupun kesalahan sesama. Kita bisa menghitung sudah berapa kali dia melakukan kesalahan, sudah berapa kali dia menyakiti hati kita, dan sudah berapa kali dia diperingatkan ataupun dimaafkan. Seperti lagu tadi, 1 kali, 2 kali. Dengan menghitung-hitung ini, kita membatasi ruang kebaikan dan mempersempit peluang bagi orang lain untuk bertobat dan berbenah diri. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar saat Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan jawaban ini dilanjutkan dengan perumpamaan tentang hamba yang mau diampuni tetapi tidak bersedia untuk mengampuni sesamanya. Dalam kitab dikenal hukum balas dendam yang kejam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dalam rumusan ini terasa ada suatu keseimbangan. Namun dengan mendekatnya zaman Mesias, hukum ini pun ditinjau kembali. Orang benar tidak membalas dendam sebab ia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Nanti bisa dilihat dari kitab Yesaya bab 11 ayat 20. Semasa memberitakan Injil, Yesus dengan tegas menolak hukum balas dendam. Ia menuntut agar para musuh dan penganiaya pun dikasihi. Selebihnya, pengampunan harus diberi sebanyak 70 kali 7 kali. Dengan demikian, patokan mengenai balas dendam telah diubah menjadi hukum pengampunan tanpa batas. Sebab manusia sesungguhnya tidak mengampuni kalau ia sampai sekian kali saja. Seperti hamba pertama yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta, angka tertinggi yang dipakai dalam perhitungan. Talenta adalah mata uang yang paling bernilai. 1 talenta senilai upah seorang bekerja selama 15 tahun. Coba bayangkan. Hampir tidak masuk di akal orang bisa berhutang sebanyak itu. Atau
seorang tuan yang mempercayakan sebanyak itu kepada seorang pegawainya. Jika manusia berhutang demikian di hadapan Allah, maka tidak ada kemungkinan manusia dapat membayarnya. Namun permohonan hamba itu membuat hati raja tergerak oleh belas kasihan yang mendalam, sehingga ia bukan hanya mengabulkan permohonannya, melainkan juga membebaskannya. Dalam bagian kedua, sebaliknya terjadi. Hamba yang diperlakukan dengan kasih yang tak terbayangkan, ternyata bersikap bengis dan kejam terhadap sesamanya yang berhutang sedikit sekali, 100 dinar. 1 dinar adalah upah sehari bagi seorang pekerja di zaman itu. Jadi jumlah itu sama sekali tidak sebanding dengan 10.000 talenta. Hamba pertama berhutang kepada rajanya 500.000 kali lebih daripada hamba ini. Permohonan yang berhutang 100 dinar itu tidak sedikit pun menggerakkan hatinya. Hamba jahat ini sebenarnya berhak untuk itu, tapi karena hutangnya yang luar biasa banyak pun telah dihapus oleh rajanya, maka ia wajib melupakan haknya. Raja mengadili bukan menurut keadilan, melainkan rasa iba dan belas kasih. Kemurahan hati, belas kasih, kerahiman adalah salah satu hukum fundamental yang memungkinkan manusia masuk dalam kerajaan surga. Maka pengampunan sejatinya muncul dari hati yang penuh belas kasih. Bila kerinduan kita untuk diampuni tidak dibatasi, mengapa kesediaan kita untuk mengampuni diberi batas? Mengampuni bukan urusan angka atau jumlah berapa kali mengampuni, tetapi masalah kesediaan hati untuk memberikan kesempatan kepada sesama agar ia dapat kembali ke jalan yang benar. Hanya dengan mengampuni, kita dapat mengobati relasi yang rusak antara kita dengan sesama dan menyembuhkan diri kita yang terluka. Selama kita belum bersedia mengampuni sesama, selama itu kehadiran sesama akan menjadi duri dalam daging kehidupan kita. Saudara-saudari, angka ada batasnya. Tapi kesediaan hati untuk mengampuni melampaui batas. Berat memang, tetapi ini harus kita lakukan. Apalagi di masa prapaskah ini. Sering terjadi, kita lebih mudah meminta untuk diampuni ketimbang memiliki kesediaan untuk mengampuni. Sebagai orang beriman, kita semua dipanggil untuk mengobati dunia yang sedang sakit ini dengan merubah sikap dan pandangan kita terhadap pengampunan. Pengampunan bukan soal matematis, hitung-menghitung, tetapi masalah hati. Kesediaan kita untuk memberikan kepada sesama kesempatan untuk bertobat dan berbenah diri, karena setiap kita pastilah pernah berbuat salah. Tapi setiap kita juga pasti bisa berubah. Maka mari menjadikan hati kita menjadi ladang kebaikan, bukan padang balas dendam. Kalau kita ingin untuk diampuni, maka berilah hati kita juga untuk mengampuni. Karena pengampunan itu menyembuhkan, membebaskan, memberi kelegaan, membangun relasi yang baik, dan membuat kita bersuka cita. Tuhan memberkati.